Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan, ingin mencoba menjelaskan mengenai hasil review jurnal saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Arsita, NIM 37 dari Kimia 17B. Jadi pada review jurnal kali ini saya mengangkat sebuah topik yaitu isomerisasi alfa-pinen minyak terpentin dengan menggunakan katalis, metodenya menggunakan microwave. Sebelum kita masuk ke jurnal, akan lebih baik apabila kita mengetahui poin-poin apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Jadi yang pertama yaitu kita ingin mengetahui apa itu isomerisasi alfa-pinen, kemudian katalis apa saja yang digunakan di dalam jurnal, kemudian metode apa saja yang digunakan dalam jurnal, kemudian kelebihan dan kekurangan dari sebuah jurnal tersebut, dan reaksi yang terjadi pada isomerisasi alfa-pinen itu seperti apa, serta hasil yang didapatkan itu bagaimana. Masuk ke dalam jurnal pertama. Jadi di dalam jurnal pertama ini saya hanya ingin fokus kepada apa itu pengertian terpentin. Jadi pengertian terpentin itu salah satu minyak esensial yang didapatkan dari pohon pinus, yang biasanya jika dia telah mengalami isolasi itu dia akan menghasilkan sebuah produk, terutama alfa-pinen. Nah, alfa-pinen ini nanti kemudian bisa diubah lagi menjadi turunannya menjadi nilai tambah. Untuk metode yang digunakan dalam isomerisasi jurnal ini, dia menggunakan metode konvensional, sedangkan saya mengangkat sebuah metodenya microwave. Jadi, hanya saya berikan pengertiannya saja, bahwasanya metode konvensional di sini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu terdiri dari persiapan bornyl klorat dengan menggunakan asam hidroklorida dan reaksi fase bornyl klorat menjadi kamfen dengan menggunakan asam karboksilat sebagai katalisnya. Kemudian dari jurnal ini didapatkan hasil fokus dari isomerisasi alfa-pinen jurnal ini, dia ingin mendapatkan produk utamanya itu kamfen. Jadi hasilnya ketika konsentrasi alfa-pinen dia tinggi, maka produk kamfennya yang dihasilkannya itu lebih besar daripada produk sampingan. Nah, untuk optimasi hasilnya sendiri disarankan itu bahwa reaksi harus dihentikan ketika produk kamfen tercapai di tertinggi. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahan dari jurnal ini itu dia sudah dilengkapi dengan reaksi yang terjadi, jadi akan lebih mudah dalam belajar. Kemudian seorang praktikan yang ingin mempraktikkan metode dalam jurnal ini, dia harus selalu stay, karena ketika reaksi itu menunjukkan bahwa kampen sudah tercapai di tertinggi, reaksi harus segera dihentikan. Seperti itu. Selanjutnya di dalam slide ini menunjukkan adanya reaksi isomerisasi dari alfa-pinen yang saya ambil dari jurnal pertama tadi, di mana jurnal pertama tadi dia menginginkan produk utamanya itu yaitu kamfen, sedangkan produk sampingannya itu di sini terdapat banyak sekali seperti limonen, kemudian terpinolen, isoterpinolen,
alfa-terpinen, dan masih banyak lagi. Masuk ke dalam jurnal kedua. Pada jurnal kedua ini, metode yang digunakan sama seperti topik yang saya angkat, yaitu menggunakan microwave. Sebelumnya, apa itu pengertian dari alpha-pinen? Jadi alpha-pinen merupakan bahan dasar untuk sintesis senyawa-senyawa yang memiliki harga jual tinggi seperti terpenil, kamfer, bornyl klorida, dan kamfen dalam skala industri. Nah, untuk metodenya itu 10 mili alpha-pinen ditambahkan ke dalam katalis ZR zeolit alam 0,5 gram, kemudian di microwave selama 5 menit dengan daya 320 watt. Kemudian campuran yang didapatkan tadi di sentrifug selama 15 menit, lalu disaring dan hasilnya dianalisis dengan kromatografi gas. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, yang untuk kita bisa mengetahui kondisi yang paling baik itu seperti apa, maka dilakukan variasi terhadap dayanya serta banyaknya katalis yang akan digunakan. Nah, untuk hasilnya itu didapatkan kondisi paling baik pada daya microwave 640 watt. Ini merupakan daya yang paling besar selama 15 menit dengan menggunakan katalis ZR zeolit alam dengan konversi alpha-pinennya itu sebesar 29,907% dengan hasil isomer berupa kamfen, beta-pinen, 3-karena, alfa-terpinena, limonen, dan P-simena. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahan dalam jurnal ini, dengan adanya metode menggunakan microwave, maka memudahkan praktikan dalam proses pemanasan. Karena dengan hal ini akan didapatkan hasil yang lebih maksimal. Produk yang diperoleh pun juga akan lebih maksimal. Selanjutnya, pada jurnal ketiga, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai isomerisasi alpha-pinen. Jadi, isomerisasi alpha-pinen itu dia dapat menghasilkan sebuah senyawa bisiklik, monosiklik, dan produk lainnya. Untuk bisiklik sendiri itu contohnya seperti kamfena dan tisiklena, sedangkan produk monosiklik itu seperti limonena, pesimena, dan terpinolena. Produk-produk yang dihasilkan dari hasil isomerisasi alpha-pinen ini biasa digunakan sebagai bahan wewangian, industri kosmetik dan makanan, farmasi, perasa, dan juga sebagai pelarut. Nah, selanjutnya di dalam jurnal ini digunakan sebuah metode yaitu hot compressed water atau bisa disingkat HCW yang digunakan pada temperatur 250 derajat Celcius dan 7 MPa. Metode ini menggunakan katalis TiO2 dan katalis WOX per TiO2 hasil imprek yang nantinya akan menghasilkan dua jenis produk pada dua katalis yang berbeda. Jadi pada katalis TiO2 akan menghasilkan produk utamanya yaitu limonen dan terpinolen, sedangkan pada katalis WOX per TiO2 produk utamanya yaitu alfa-terpinen, N-terpinen, dan isoterpinolen. Selanjutnya ada pun kelebihan dan kelemahan dalam jurnal ini.
karena dia menggunakan hot compressed water sehingga dia membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih sekitar 6 jam berdasarkan jurnal yang saya baca. Dan katalis yang digunakan di sini pun sangat berperan penting di dalamnya dalam proses mendapatkan produk. Kemudian untuk reaksi yang saya sajikan di sini tidak jauh beda dengan reaksi sebelumnya. Jadi di sini alpha-pinene itu dia dapat membentuk suatu produk seperti limonen, alpha-terpineal, kemudian kamfen, trisiklen, alpha-terpinen, dan masih banyak lagi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.